ولساني أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم Ini fasal terakhir, amin ya. Ini doa semua. Wala yadhika Rasulullah jahuka bi idzal karim tajalla bismi muntaqimi fa inna min juhdika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah barangkali 1 bulan ya kita kosong karena memang lagi musim Maulid belum habis itu ya. Masya Allah di negeri kita ini Maulid makmur. Tambah dicela, tambah subur. Maulid di negeri kita makmur, tambah dicela, tambah subur. Orang yang anti jadi kabur. Ya. Ujung-ujungnya masuk kubur. Nah, itu, pakai semua tuh. Ya. Makanya jangan macam-macam jadi orang. Ya. Baik. Saat ini ibu saudara kita Bang Aziz sedang di rumah sakit. Tidak ada salahnya kita baca Fatihah. Sebab Fatihah itu buat segala macam. Ya. Al-Fatihah liman quri'at lah. Fatihah itu tergantung niat pembacanya. Mari kita niatkan. Mudah-mudahan Ibu Maisurah binti Bidih segera Allah angkat penyakitnya. Diberi kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna. Syifaan la yughadiruha alaman wala ilala
ishfi anta syafi ya Allah, wa kadzalika jami' mardhal muslimin fil mustashfayat wa fi buyutihim wa iyaya wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Fatihah kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara saudara-saudara ini pasti ada yang digabul doanya oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ini kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Saya malah salah bawa dari rumah kitab Fathul Qarib ya. Untung saudara kita Bapak Tom John ya memberitahu saya ya. Nah, jadi malam ini kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang masih berkenaan dengan keutamaan orang-orang, keutamaan sedekah dan orang yang bersedekah. Nah, dua nih ya, kehebatan orang sedekah itu disebut di sini. Sebetulnya kalau umpamanya Habib Muhammad mengatakan syaraf fadlul al-mutasaddiqin, keutamaan orang-orang yang bersedekah, kan sudah mengandung dua. Mengandung yang orang bersedekah dan sedekahnya kan. Nggak mungkin dikatakan ini ada sedekah kalau nggak ada yang bersedekah. Tapi lihat keistimewaan mereka. Beliau mengatakan keutamaan sedekah itu sendiri dan orang-orang yang bersedekah. Maksudnya apa? Memberi semangat kepada kita supaya jangan jadi orang yang Masya Allah, pada ngerti ya. Terus kita nanya sama diri kita, saya pelit apa dermawan? Nah, jangan dijawab ya, nanti ketahuan ya. Cari tanya tuh, tanya diri Anda tuh. Jadi ngaji ini ada berkahnya ya. Begitu bab apa nih? Bab sedekah. Tanya diri kita, Anda masuk nggak di bab ini nih? Apa cuma dengar aja liwat udah? Jangan. Ngaji asal liwat insya Allah dapat berkah. Ini tempat nggak bikin orang jelek, nggak bikin. Yang jelek kayak apapun masuk ke sini jadi bagus. Berkah siapa? Berkah yang bagus. Makanya orang harus berteman dengan orang yang baik. Jadi ke bawah baik. Sama juga kalau ente berteman dengan orang yang jelek, ke bawah jadi jelek. Nah, kayak orang misalnya pagi-pagi dia datang ke tempat toko minyak wangi, pulang dari sana bawa apa? Minyak wangi. Coba kalau ente pulang dari toko terasi, kira-kira bawa apa ke rumah? Wah, itu bukan orang aja yang lari, jin lari bau terasi, saudara. Ya, nah, ya, mari coba pilih ya. Pilih majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang bagus ya, supaya kita jadi baik insyaallah. Terakhir yang kita baca bahwasanya sedekah itu tidak harus selalu banyak. Tidak harus selalu banyak. Bang John pakai ngomong lagi. Asyik dong Bib. Kita sedekah sedikit-sedikit aja. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya orang kaya bisa bersedekah, orang miskin bisa bersedekah. Bukan berarti suruh sedekah sedikit, bukan. Yang sedekahnya banyak itu yang lebih bagus pasti. Jadi jangan disalahpahamkan nih. Ya? Jangan berarti wah jangan menunggu kaya terus bisa sedekah sedikit. Enggak, yang kaya dengan kekayaannya dia sedekah lain. Ya kan? Orang-orang jutawan ini sedekahnya cuma 5.000, 10.000. Cetek itu saudara. Enggak begitu ya. Rasulullah SAW pernah satu kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari, kaget sahabat, kenapa nih Nabi lari nih? Keluar lagi bawa duit, aku lupa ada uang yang untuk sedekah ketinggalan nih sama aku, bagiin langsung. Kita belum bisa begitu, ngikut dong dikit-dikit. Kan semuanya 100%, ikut 5% dulu, 10%, 15%, 100%. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab An-Nasaih Diniyah dan lain-lain, maaf bukan karena saya Al-Haddad, ya.
dan sebagian salaf pun begitu. Beliau mengatakan, aku berharap dari Allah, ngomongnya aja tuh, setara untuk dari dia. Semua sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah aku kerjakan. Berapa ribu, puluh ribu sunnah sudah dikerjakan oleh beliau semua. Itu dari mana? Hah? Ya, subhanallah tuh orang-orang dulu. Ya, baik, terakhir yang beliau sebutkan di dalam kitab Syariful Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bil ummi amin. Wa huwa sayyidul walid al-allamah Musnidul Haramain al-Habib Muhammad bin Ali bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu fi kitab Syariful Ummah ila an qala fi ma yata'allaq bis sadaqah wal mutasaddiqin. Yaqul sami'tu Rasul an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bi shiqqi tamratin. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Sebelah kurma apa artinya? Maksudnya jangan sampai kosong kita tidak bersedekah, karena sedekah ini menyebabkan Anda terhindar dari api neraka. Begitu maksudnya. Saya terjemahkan kepada Anda, kalau mau sedekah jangan menunggu kaya. Jadi ini bisa dijadikan dalil juga, walaupun sedikit berarti itu sedekah, ya. Nah, nanti beliau terangkan di sini, ya. Ai ij'alu bainakum wa bainaha wiqaya, jadikanlah sedekah kamu itu sebagai tameng antara dirimu dan api neraka. Jadi sedekah itu tameng api neraka. Jadi kalau Anda ingin punya tameng api neraka, sedekah. Kalau Anda enggak mau punya tameng api neraka, jangan sedekah. Ya, jauh dia tuh sedekah. Jadi orang pelit, nikmati sendiri semuanya. Apa enggak ada perhitungan? Ada perhitungan nanti semuanya. Semua dihitung. Ya. Apa tuh di surat Al-Hakumut? Al-Hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla law ta'lamunna al-mulkin tarawunna al-jim thumma la tarawunnaha ainal githun thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ditanya semua. Kenikmatan-kenikmatan itu ditanya oleh Allah. Kalau ente sering bagi, berkah sering bagi, itu kekurangan Anda ketutup. Ya. Enggak usah di akhirat, di dunia aja. Ada peribahasa mengatakan at'imil fam tastahil ain. Orang bilang gitu. Kasih makan mulut, mata nunduk. Mata merem. Ente sering ngasih dia. Ada kejelekan, dia diam. Kenapa? Malu sebab belum dikasih, enggak mau ngomong. Ini di dunia. Ini di dunia berkah tuh, berkah karena dia suka ngasih. Kalau kita ada jelek-jelek diomongin enggak diomongin. Musuh gede gini, musuh gede kita. Kasih. Yang merah-merah. Merah. Jadi sahabat, musuh besar tadinya, kurang ajar, ini itu, begitu kena merah. Ini orang memang paling baik di dunia, nggak ada duanya. Kenapa? Si merah yang berbicara. Ya, nah, orang kan begitu di dunia nih. Apalagi Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, yang berbuat baik dengan apa? Yang tidak ada zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaysa bidzallamin lil abid, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, sangat adil, ya. Naam. Baik, jadi jadikanlah sedekah itu tameng antara Anda dengan api neraka. Mithli syaqi tamratin ay janibiha ay nisfiha fa innahu yufid. Sekalipun cuman sebesar biji sawi, sepotong kurma, bermanfaat. Fala yahtaqiru al-mutasaddiqu dzalik. Ya. Falau huna litaglil, ya, untuk ini ilmu nahwu, ya. Falau huna litaglil. Artinya jangan pernah kita menghinakan sedekah seseorang. Jangan pernah menghinakan sedekah seseorang. Ya. Sedikit banyak sedekah daripada tidak. Tidak kosong. Baik. Wa qad dzakara at-tamrata duna ghairiha kalumati ta'am li anna at-tamra
ghalibu guti ahli Hijaz. Kenapa kok yang disebut tidak gini? Nabi nggak ngomong gini, ittaqun nara walau bilugmati ta'am. Hah? Jauhkanlah diri kamu dari neraka walau hanya dengan sesuap makanan. Kenapa nggak gitu? Kok korma? Karena korma makanan kebiasaan orang Arab. Yang disebut yang biasa dong. Kalau di sini jangan sedekah kecuali korma, kan nggak ada korma di sini. Di sini yang ada apa? Beras. Nah, kalau Nabi Muhammad di Indonesia pasti ngomong beras, ya. Nah, itu karena korma makanan biasa orang Arab, walaupun separuh, ya. Dan memang kenyataannya, saudara, itu korma walau satu bisa kuat satu hari Anda. Diteliti oleh peneliti, ya, bahwa paling banyaknya vitamin dalam buah itu di dunia kurma. Padahal adanya di padang pasir. Ya, pohonnya biasa-biasa aja kayak pohon apa? Kelapa. Tapi bisa digunakan semuanya kayak pohon bambu. Pohon kelapa, pohon bambu itu bisa digunakan semuanya. Dari mulai akar sampai daun bisa digunakan. Apa saya ini ngomong asal aja? Tidak, diri saya. Ana pernah di Malaysia nginep 15 hari di hotel. Duit pas-pasan. Kalau makan, sahur, habis duit buat pulang. Nggak ada ongkos. Hah? Saya beli korma. Beli korma, kebetulan ada korma yang mejol, yang gede. Hah? Hatta yang kecil. Sahur satu itu. Bisa. Saya enak, badan nggak apa-apa, seger. Cuman satu saya makan. Nah, dulu juga pernah sahabat begitu dalam peperangan dibagi satu-satu korma. Luar biasa korma itu, vitaminnya luar biasa. Ya, apalagi diiringi niat yang baik untuk puasa, untuk ini tambah lagi tambah bagus. Vitamin yang banyak, vitamin yang bagus sekali itu korma. Dan korma itu banyak jenisnya. Ada ajwa. Apa tuh keistimewaan ajwa? Nabi mengatakan maknanya, siapa yang makan ajwa di pagi hari 7 biji nggak bakal kena sihir. Tapi kita kan nggak ada. Yang ada di kita apa? Jambu, mangga, duren, ya enggak? Nah, di Arab juga enggak ada tuh. Bandingkan, ya. Nah, jadi disesuaikan dengan daerahnya. Daerah sana keras, perlu tenaga, makanya susu onta luar biasa tuh. Orang kalau biasa minum susu onta, disuntik patah jarumnya. Orangnya padahal kurus, tapi dia minum susu onta tuh. Dari misalnya dididik minum susu onta terus dari kecil. Itu jarum tuh keras kulitnya. Bisa patah. Ya, orang-orang sekarang udah kena obat, harta di negeri Arab udah kena obat. Dulu nggak ada yang pakai obat. Ramu-ramuan atau dikei pakai api itu. Ya, sekarang sudah kena obat, udah lain lagi, lemah orangnya. Dulu makan korma, kuat, bagus. Ya, susu unta. Nah, susu unta kalau nggak biasa, kita mencer. Susunya encer, nggak kayak susu sapi kental-kental. Susu unta encer. Minum satu kali, menceret, 2 kali, menceret, terus berapa kali nanti enggak, baru ente berat satu, suanta, ya. Nah, nanti kalau insya Allah mudah-mudahan Allah beri rezeki kita bisa haji semuanya, ya. Nah, nanti beli susu. Di Arab sana ada 2 macam, ada susu yang udah dipak, nggak enak itu. Ada susu ente bisa minum gini, dikasih sama dia, di ontanya dikasih tuh gitu, minum. Ada. Saya bukan main-main, bener di Jeddah ada. Kalau mau, tapi ini kan dia geli, ya. Mendingan yang diperes saja. Dia kasih, ente mau minum di sini, dikasih minum. Langsung bayar di sana 2 real, 3 real atau 5 real, udah minum. Ya. Cobain, ya. Taib. Jadi hadirin, jangan pernah menghinakan sedekah yang sedikit. Artinya, ya itu tadi, jangan nungguin kaya. Kapan kita punya berapa kita punya bisa sedekah? Bismillah sedekah. 100, 50, 500, 1000, 2000, 10.000, 1 juta, 1 miliar, terserah. Ada orang-orang yang Masya Allah, ya, orang-orang yang Masya Allah tuh, ya, dari senengnya sama guru. Saya bukan kepengen ente senengin, enggak, ya, yang ngomong, saya ngambil contoh teman saya, guru, punya pesantren, punya mobil, tahunnya udah agak lama. Datang satu orang, Bib, ini mobil udah lama, Bib, mau diganti nggak, Bib? Ya mau aja, yang kita nggak minta. Nanti sama yang baru Zenit Kijang baru, berapa tuh harganya? Hampir 800 juta kan? Nggak enak aja. Tuh itu kaya namanya yang begitu.
Kaya. Ada orang sedekah 200.000 meriang 2 hari, saudara. Gara-gara 200.000. Ya Allah, 200.000 meriang. Ya. Ini berapa ratus juta langsung. Ada miliaran lagi. Hah? Tuh lihat yang bikin jembatan dari Jakarta ke Karawang. Tol apa namanya? Bin Zaid apa tuh? Di berapa miliar itu? Dihadiahkan itu, nggak pakai itu hadiah. Berapa ganjarannya tuh? Orang liwat yang Allah, kejelekan nggak ada yang dihitung. Yang bagus semua dapat ya. Semua orang yang mau ngaji ke Kerawang, dari Kerawang ke Jakarta yang mau berbuat baik, semua dia dapat. Amal jariah. Selama jembatan itu ada, dia dapat terus. Allah. Begitu saudara. Nggak kepalang. Kaya tapi gitu. Apa namanya? Dermawan. Itu kaya. Kaya tapi pelit, miskin. Miskin tapi dermawan, kaya itu. Orang miskin, dermawan, kaya. Saya ada punya saudara saya, Allah yarham, yang bikin madrasah Al Khairat di mana apa? Bekasi. Ya, Habib Hamid sekarang yang megang, teman Nana di Mekah dulu. Itu dulu yang mengusahakan, namanya Habib Ahmad bin Hasan Allahumma sholli ala Muhammad. Lupa namanya. Ya Allah. Walhasil Habib Ahmad dah, ya. Itu dia dari saking baiknya, bukan orang buahnya, bukan. Ada orang datang, Bib, anak perlu furus nih. Dia tanya, berapa? 500.000 minjem. Oh, ya Head. Nggak punya dia, tapi dia bilang, iya. Kemana dia? Cari. Muter. Cari pinjaman. Dapat pinjaman. Ada nggak sekarang orang yang begitu tuh? Susah ya? Susah lihat orang itu. Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak. Ya, yang putranya baru meninggal. Beliau udah meninggal duluan. Tuh begitu tuh. Dari saking baiknya. Jalan nih. Jakarta Cirebon dulu banyak bener halangan jalannya ya. Banyak benteng-benteng tuh. Jakarta Cirebon dulu waktu masih jalan lama, belum ada tol. Banyak benteng nggak? Banyak benteng. Benteng apa? Saudara-saudara sedekahlah, ini masjid mau dibangun 700 tahun nggak jadi tuh masjid. Kemana duit sedekahnya? Masuk kantong. Dia satu kali lagi begitu, lagi jalan, dia berhenti. Masuk ke masjid. Ke yang lagi dibangun, ada bentuknya dibangun, tapi nggak selesai, kayak orang muja. Orang muja itu biasanya bangun tapi nggak diselesain, sebab kalau selesai diambil sama jin dia. Bis. Orang yang apa muja apa sih orang sekarang? Pesugihan. Nah, orang pesugihan tuh gitu, bangun nggak boleh selesai. Kalau selesai udah diambil sama setannya nanti. Nasallallahu alaihi ya. Dia masuk ke masjid. Mana panitia? Panggil panitia. Pak, ini masjid biaya berapa semua? Anggaplah 1 miliar. Baik. Bapak jangan minta-minta di pinggir jalan. Saya bangun sesuai dengan keinginan Bapak 1 miliar, insya Allah 1 miliar atau lebih. Tapi jangan minta-minta. Oh, nggak mau. Sini duitnya, kami yang bangun. Gimana kira-kira? Dia bilang nggak mau, sini duitnya, kami yang bangun. Jadi maksudnya mau apa? Hah? Orang bodoh juga ngerti, lu mau ngambil nih duit. Dia benar, memang dia sering disuruh orang dari Saudi, karena dia orang jujur, bangunin masjid, kasih duit sekian ratus juta, bikin. Kasih sekian ratus juta, bikin. Berapa banyak pasti yang dibikin. Tapi dia diam aja orangnya. Kalau ente lihat orangnya, ya Allah, kayak orang nggak ada apa-apanya. Tapi itu wali, orang nggak tahu. Seperti itu. Kalau nggak ada duit dipinjemin orang, nggak pernah nolak. Dia minjem. Ngikuti siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang minta sama Nabi bilang la, tidak ada. Nabi tidak bilang la kecuali asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu baru Nabi bilang la. Minta apa saja Nabi pasti ini kan. Sampai terakhir Nabi mengatakan, umatku yang punya utang kalau belum bisa bayar, insya Allah nanti Nabi yang bayar. Tapi punya niat bayar. Jangan wah ajib nih, Habib Ahmad bilang gini, gua mau utang aja, gua mau bayar, nanti Rasulullah bayar. Nggak lagi bayar yang begitu sih. Ya, niatnya udah jelek duluan. Ya. Jangan, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya.
Nah, baik. Gala wa qad dzakara tamrata duna ghairiha kalumat tu'am li anna tamra ghalibu guti ahli al-Hijaz. Ya. Wal ittiqa'u minan nari kinayatan an mahwidz dzunub. Maksudnya sebagai tameng dari api neraka adalah kinayah, kiasan daripada pengampunan dosa. Berarti ente kalau bersedekah, dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa mana, Bib? Dosa kecil, bukan dosa besar. Maksudnya gimana, Bib? Kalau kita berbuat salah, buru-buru kita sedekah. Jalan, ya kan? Lihat perempuan pakai baju pendek. Laki-laki normal senang lihat perempuan pakai baju pendek ya. Apalagi muda, putih lagi. Aduh, ya, liatin. Kalau sekali lihat terus begini nggak apa-apa. Ya, lihat terus dilihat lagi terus. Oh, ada dosa ada tuh. Dihitung dari itu dosa tuh. Gimana cara ngapusin dosanya? Sedekah. Ada omongan-omongan nggak bagus, sedekah. Kurang ibadah sunnahnya, sedekah. Begitu saudara-saudara. Ya. Yang dosa-dosa kecil kita jadi habis insya Allah berkah sedekah. Makanya jangan suka tidak bersedekah. Ya, di masjid ini kan muter. Anak kebetulan nggak punya duit, lagi nggak bawa duit. Ya, jangan diliwatin. Kalau kita ada duit sih, ya, jangan diliwatin. 5.000, 1.000 kayak 500 kayak, ya, iya. Tapi kan harus sebatas kita, misalnya nanti termasuk orang kaya di sini, ya, orang kaya besar misalnya di sini, di kampung sini, sedekah cuma 5.000, jadi omongan orang nggak? Adat nih, adat manusia nih, jadi omongan orang nggak? Jadi omongan orang. Kalau orang kaya bener, masa 500 nyuruhkannya? Paling 100.000, 1 juta. Perlu apa nih masjid? Perlu kipas angin? Dari saya. Perlu apa AC? Dari saya. Iya, Masya Allah. Ada, misalnya ada yang menikahkan anaknya, nih dari saya, sekian, buat ongkosnya, iya kan? Begitu saudara-saudara. Itu bermanfaat. Ada janda yang nggak punya, kasih, bantu. Anak yatim, bantu. Allahu Akbar. Nikmat orang kaya yang begitu. Itu yang orang kaya yang kata Nabi nggak boleh kita iri kecuali yang seperti itu tuh. Yang mudah mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, ini kan kita lagi ngaji nih. Perhatikan omongan saya. Saya berbicara dari kitab. Cuman saya beberkan aja. Amalkan kalau memang bisa. Nggak bisa banyak, biar sedikit, nggak apa-apa. Amalkan ini. Supaya ada manfaatnya kita duduk. Ada manfaatnya kita ngaji. Ada manfaatnya nanti dikubur. Ya, ada manfaat buat saya dan buat saudara juga. Kalau ditanya ente tahu dari mana ini begini, tahu dari Habib Ahmad, kan insya Allah anda dapat faedah dari Allah. Ya, gitu. Kalau anda berinfak karena ingat omongan saya, mudah-mudahan saya dapat berkah. Jadi saya dapat faedah, saudara juga dapat faedah. Bukan guru aja yang, bukan murid aja yang dapat ganjar, guru juga dapat ganjaran. Sama-sama kita kerjasama, saudara-saudara. Ya, di jalan Allah. Baik. Kemudian Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan itu menghapus kejelekan. Ingat nih, semua kebaikan itu menghapus kejelekan. Yang sifatnya kebaikan tapi kebaikan agama. Jangan baik menurut nafsu Anda. Bukan, menurut agama baik. Ya, itu menghapus dosa kita. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, ittabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau engkau berbuat tidak baik, buru-buru berbuat baik, jadi terhapus tuh kejelekan. Kalau engkau berbuat tidak baik, buru-buru berbuat baik, jadi kehapus tuh kejelekan. Tapi ini semua dosa kecil, kejelekan kecil. Hadis ini agak panjang sebetulnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Ittabi' tamhu wa khaliqin nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sebelumnya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini ujungnya hadis ini. Ittabi sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah Allah di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ya, dalam keadaan apa saja, di mana saja, kapan saja, bertakwalah kepada Allah. Wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat tidak baik, buru-buru berbuat baik. Bukan Nabi menyuruh ente berbuat tidak baik, tidak. Kalau kita nggak sengaja berbuat tidak baik, buru-buru berbuat baik supaya menghapus kejelekan itu. Terus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulilah orang dengan akhlak yang baik. Guru saya sering ngomong, ana uallimul adab ala muallimul akhlak qoblal ilm. Aku mengajarkan kepada murid-muridku budi pekerti sebelum ilmu. Sebab orang yang berbudi pekerti nggak punya ilmu aman. Orang punya ilmu nggak ada budi pekerti nggak aman. Bakal dicela orang, bisa juga dihancurkan sama orang. Tapi orang yang berakhlak, di mana dia hidup? Pasti. Sebab akhlak disenengin oleh manusia. Akhlak terbagi tuh. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang samaan, di bawah, dan seterusnya. Sampai sama binatang. Ada akhlaknya. Ya, saudara bermusuhan. Ceritanya bermusuhan si A dan si B. Satu kampung. Nggak nanya, nggak ngomong. Kalau ketemu, dia lihat sini, dia lihat sana. Sampai nubruk tiang. Ya. Satu hari diundang sama Pak John. Kan datang dua-duanya. Kebetulan yang datang si A duluan, si B belum datang. Kan salaman kebiasaan kita. Salaman. Tak. Si A, musuh dia tuh. Kalau dia punya budi pekerti yang baik, dia salaman. Dan si B pun menerima salamannya. Ini orang punya perasaan namanya. Nanti di luar musuh lagi terserah. Jangan ditunjukkan permusuhan kepada orang lain. Itu akhlak. Kata dalam bermusuhan ada akhlaknya. Kalau memang Anda tidak mau bersalaman, dari pertama, Assalamualaikum. Dengan hati ya, saya bersalaman. Oh, boleh kan begitu? Gini aja. Beres. Nggak salaman. Nggak. Orang nggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda jalan, bagian dia terus tidak disalaman, atau dia tidak menerima salaman Anda, jadi omongan orang nggak? Sebabnya siapa? Anda. Jadi ada akhlaknya. Ya, jangan. Kalau ente nggak mau salaman, diam sudah, duduk. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda kebetulan muter salaman, musuh paling besar Anda. Salaman, ajak. Salaman, saja, selesai. Nanti di luar ente nggak mau ngomong itu urusan Anda. Tapi orang nggak ada yang tahu. Itu namanya apa? Akhlak. Ya, akhlak namanya itu. Ya. Kita harus punya akhlak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang bawa akhlak. Dipuji karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang paling berakhlak ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lalu nggak ada kayak kita. Nabinya dibunuh, nabinya diracun, nabinya dizalimi. Tapi Nabi Muhammad tidak, diajak. Sampai yang jadi tadinya musuh jadi sebaik-baiknya teman. Itu Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah dan dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, nah. Kita lanjutkan. Qala wa bil jumlah fa fihi hathun ala tasadduqi walau bima galla. Jadi hadis tadi yang mengatakan ittaqun nar walau bisyiki tamratin, ya. Itu ada satu penyemangat kita untuk secara umum untuk kita bersedekah walaupun sedikit. Ya. Nah, tapi jangan dijadikan seperti yang saya bilang. Kebenaran nih, Nabi bilang walaupun sedikit, jangan. Anda kalau mau bersedekah, timbangnya siapa? Timbang dengan diri Anda. Obyekan nih, obyekan. Dapat berapa? 2 miliar. Sendiri dapat 2 miliar. Nggak lama datang satu orang. Waalaikum. Teman sendiri nih, teman di mana? Aduh, ente kan teman anak di SD. Kalau lagi punya duit, nanyanya lebih lamaan.
teman saya di SDN makin cakep aja, padahal jelek. Makin cakep aja, aduh. Hidung tambah mancung, Masya Allah. Masih badan, masih muda aja, awet muda, padahal udah lewat. Karena apa? Punya duit nih. Mau minta duit. Bang, saya kebetulan di rumah lagi begini. Tolong dong bang. Dia tahu nih baru dapat 2 miliar nih. Hah? Siang punya 2 miliar. Oh iya, boleh. Masuk ke dalam. 300.000 perak. 2 miliar 300.000 perak sedekahnya. Pantas nggak? Nggak pantas. Jadi pantaskan oleh ente, pantaskan. Kalau miliaran begitu jangan 200 miliar, paling sedikit 2 juta, 3 juta. Gitu. Habib punya teman. Kalau Habib bilang, "Beb, ini ada orang gini. Perlu berapa?" Kan malu kita ngomongnya. Mau minta, perlunya berapa? Nah, terserah ente. Mau berapa aja. Begitu nanya. Enak nggak kita? Kalau kita mau minta nih, mau minta bukan buat saya, buat orang lain. Ini si Anas saya tanya, ini ada orang begini. Berapa perlunya? Kan kita malu bilang perlunya, kan kita nggak tahu. Terserah ente aja. Tapi kan nggak lama-lama. Selama saya bergaul dengan dia dalam sekian puluh tahun, baru sekali saya minta untuk orang lain, dia bilang saya lagi nggak punya duit. Kita doain. Orang baik begitu. Kaya lagi, banyak lagi duitnya. Itu lagi. Kalau ketemu sama saya, udah ada proyek nggak? Saya bilangnya itu proyek akhirat. Saya bilang itu proyek akhirat. Kalau ada orang nggak punya, ada ini pun tidak bantu. Cuman hamba wasal saja. Kita cuman hamba hamzat wasal. Adal al khairi. Kan dia sedekah, kita yang bawain, kan dia dapat juga. Kita cuma minta itu aja. Itu kalau ketemu saya, proyek sudah ada belum? Enak nggak tuh kalau dapat orang yang begitu? Nikmat. Begitu kita lihat ada orang ini perlu ngomongin. Ada beberapa orang, bukan 1 2 orang, banyak yang begitu, banyak. Masih banyak di Indonesia ini orang-orang yang baik, masih banyak. Apalagi di Jakarta, terkenal orangnya baik-baik. Sama guru-guru, sama ini orang Jakarta terkenal baik. Bukan berarti yang lain nggak baik, nggak. Orang Jakarta terkenal dermawan. Baik orang Jakarta sendiri ataupun orang luar yang sudah tinggal di Jakarta, nggak kayak di daerahnya dia. Cara infaknya infak Jakarta, infak ibu kota. Jadi kalau di rumahnya dia sedekah cuma 500, di sini bisa 5 juta dia sedekah. Kebawa sama orang sini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, jangan malu bersedekah walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Tapi ingat, ketika akan bersedekah, lihat diri Anda. Berapa pantasnya saya bersedekah? Ya, ketika sudah pantas, misalnya jutawan Anda, sedekahnya ratusan ribu. Mau melebihi, silakan. Nggak bakal kurang. Sedekah tidak mengurangi rezeki, menambah rezeki. Menjauhkan kita dari celaka, menyebabkan kita husnul khotimah, menyebabkan anak baik, menyebabkan bini baik, menjauhkan kita dari penyakit. Apa tuh? Sedekah. Jadi kalau orang sudah tahu itu faedahnya sedekah, dia mudah aja saat. Terus seperti Rasulullah SAW. Ya. Jadi mari saudara, dalam hidup kita jangan pelit, jangan. Ya, jangan pelit. Nggak ada faedahnya pelit tuh, rugi. Nanti dikalungkan di akhirat, dikalungkan tuh ke bakhilan Anda, kekikiran Anda di leher Anda nanti. Nauzubillah min dzalik. Orang jadi lihat. Ntar orang sini nih, orang Bayoran nih, orang masjid apa namanya? Masjid Syaban, nanti ketemu nama orang masjid Syaban yang pelit-pelit di akhirat. Oh, gua baru tahu lu pelit. Pantesan. Ketahuan nanti, ketahuan. Ya, ketahuan nanti. Pada tahu nih satu sama lain nanti di akhirat. Makanya sekarang mari mumpung masih hidup, ya. Isya berapa menit lagi? 5 menit masih bisa terus. Wa fi Tabarani min hadits Fadalah bin Ubaid marfu'an, ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bi syiqqi tamratin. Hadis lain Rasulullah mengatakan, jadikanlah antara kamu dan neraka tameng.
Dengan apa? Walaupun dengan separuh kurma. Artinya walaupun sedekah sedikit. Ya. Nah, dan saya yakin dan percaya insya Allah nih yang hadir di sini mulai dari ini hari kalau ada yang minta insya Allah walaupun sedikit diberi. Betul? Alhamdulillah. Ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Ya, nanti kalau keluar ada yang minta, ada yang ini, bismillah kalau ada. Ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ntar Anda bilang, oh Habib main kasih. Kalau nggak ada gimana Habib? Saya nggak ngomong dengan yang nggak ada. Saya bukan ngomong dengan yang nggak ada, ngomong yang ada. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Allah juga memaafkan. Ya. Tapi jangan ngomong begitu dong. Belum apa-apa. Nih, saya dulu pernah disuruh. Allahyarham Habib Abdul Qadir sudah meninggal. Tolong beliin apa, lupa saya. Beliin apa gitu, makanan apa itu di warung. Kalau tidak ada bagaimana? Mau ditampar saya. Jangan ngomong begitu. Berangkat dulu. Kalau tidak ada baru ente ngomong ke mana. Jangan belum berjuang udah bagaimana kalau tertembak? Jangan jadi tentara ente. Jangan jadi banci mendingan. Kalau ente jadi tentara udah tahu resikonya. Gua bisa mati di tempat peperangan. Begitu. Ini belum sedekah. Kalau gua miskin bagaimana? Kapan mau sedekahnya? Haji, kalau haji sekian perhitungan. Waduh, rugi. Nggak haji, kapan mau hajinya? Kalau dengan Allah jangan pakai hitungan karena Allah nggak pakai hitungan main teh. Benar omongan saya apa tidak? Allah hitungan sama kita. Nah, dikasih mata, hidung, mulut, tangan, kemaluan, semuanya, semua berfungsi dengan baik. Kadang-kadang dikasih insting. Tahu insting itu pergerakan Anda di luar otak Anda, di luar otak sadar Anda. Misalnya Anda lagi begini, ada yang nyundut, angkat. Itu dari Allah itu gerakan insting namanya. Apalagi saudara, lagi haus misalnya, dibuka gelas, diminum. Siapa yang ngasih tahu kita haus? Diri kita kan? Dari siapa? Dari Allah semua ini. Kalau ente sakit, kalau otak ente nggak jalan bener, nggak tahu ini air. Orang yang pikun, air bagus dibuang. Kenapa? Otaknya nggak bener. Semua hagigahnya dari siapa? Dari Allah. Semua hagigahnya dari Allah. Cuman saya pintar ngomong aja sampai kayak gini biar mau minum. So lagi pintar ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya, yang pintar Kangjeng Nabi SAW ya, pintar ulama saya nggak ada apa-apanya. Ya, maaf. Ya. Nah. Jadi hadirin, mari kita jadikan ada hijab antara kita dan dengan api neraka, di antaranya dengan sedekah. Apa hanya sedekah saja? Enggak, sholat sunnah, puasa sunnah, ngaji, hadir pengajian, hadir mulut, hadir burdah. Itu semua membawa kebahagiaan. Ya, kalau ada keramaian kayak ini, apa namanya? Misalnya nih, maulidan, khitanan, perkawinan, hadir. Konser, hadir. Berkahnya banyak dari setan itu. Apa kita mau hadir konser? Hadir maulud bukan hadir konser. Hadir undangan nikah. Kalau ente hadir konser, lihat biduan, lihat penyanyi, dosa, nggak bakal jadi benar. Tapi kalau anda kumpul di sini, majelis taklim, khitanan, maulidan, tahlilan, insya Allah masuk ke hati kita, berkah diri kita, berkah anak dan istri kita. Amin ya rabbal alamin. Ujungnya juga berkah ngaji kita. Karena waktunya sudah habis, saya ucapkan waktosna se'er. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya buat saya dan saudara-saudara. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, mohon dibukakan pintu maaf. Demi Allah, saya lillahi ta'ala kepengen kita bisa ngamalkan ini semua supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan supaya ada faedahnya pengajian kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi terakhir ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban walau bisyikki tamrin ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.